Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Delviana, saya persilakan. Baik, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Delviana Lurpria, hadir Ibu. Maria Goreti Hoan, Hadir Ibu. Alfiana Elfrida Leki, Hadir. Metriana Elta Uang. Hadir, Bu. Baik, semua hadirin hari. Iya, Bu. Baik, kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Di sini siapa yang tahu tentang pengertian teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, silakan. Teks deskripsi adalah sebuah gambaran tentang suatu objek atau tempat wisata. Oh iya, baik. Jawaban itu benar dan Ibu menjelaskan sedikit tentang pengertian supaya lebih lengkap ya. Baik, secara umum teks deskripsi merupakan suatu bentuk karangan yang menggambarkan tentang bentuk objek atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar si pembaca seolah dapat mendengar, melihat dan merasakan apa yang dituliskan sesuai dengan citra penulisnya. Maksudnya di sini kalian mengobservasi atau mengamati objek yang kalian lihat atau kalian amati itu, kalian harus benar-benar menulisnya sesuai kenyataan atau yang sebenar-benarnya agar si pembaca dapat merasakan atau melihat apa yang kalian tuangkan di dalam teks tersebut. Baik, Ibu akan menjelaskan selanjutnya tentang ciri umum teks deskripsi. Di sini ciri umum teks deskripsi yaitu menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta fisik hingga psikis objek dengan terperinci. Maksudnya di sini kalian menjelaskan sebuah objek yang kalian amati. Kalian seperti objek yang kalian amati itu tempat wisata, yaitu di pantai. Kalian harus menerangkan atau menggambarkan atau menuliskan apa yang kalian lihat, apa yang kalian mengamati itu. Seperti di pesisir pantai terdapat pepohonan dan kalian harus di situ pepohonannya ada yang berwarna apa saja yang kalian lihat dan amati, seperti daun yang berwarna hijau itu kalian harus menerangkan secara terperinci. Dan yang kedua, yang selanjutnya kalian berisikan penjelasan atau penggambaran. Jadi kalian harus menjelaskan seperti di pesisir pantai kalian melihat ada dekorasi seperti ada logo, ada tulisan-tulisan kata-kata cinta. Kalian harus menerangkan logo itu terbuat dari apa saja secara terperinci dan kata-kata itu tulisannya apa saja secara terperinci dan diberikan warna seperti apa saja. Oke, baik. Selanjutnya selanjutnya membuat pembaca seolah-olah bisa melihat seperti selanjutnya membuat pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan ya apa yang langsung saja dituliskan oleh penulisnya. Jadi kalian menulis
sebenarnya hanya ada air lautnya yang berwarna biru, ada biru muda dan biru tua, dan ada di pesisir pantai seperti terdapat bebatuan, batu karang, pepohonan, terus lopo, apa saja. Kalian harus menggambarkan suasana di pantai itu seperti apa. Kalian harus menerangkan secara terperinci. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ciri teks dari aspek kebahasaan. Dari aspek kebahasaan, kalian itu pertama mengganti dulu kata ganti orang. Kata ganti orang itu seperti saya yang saya, umpamanya kalian yang mengamati tempat wisata tersebut, objek tersebut yang kamu amati. Kalian kalau menuliskan di dalam teks objek tersebut, teks deskripsi kalian menuliskan tentang objek, kalian harus menuliskan kata ganti seperti kamu yang sama. Jadi kamu harus tulis saya atau aku yang sebagai kata ganti orang. Selanjutnya pengelompokan jenis teks deskripsi. Jadi sini Ibu mau jelaskan tentang pengelompokan jenis teks supaya kalian tahu membuat sebuah teks deskripsi itu pasti ada jenis-jenisnya. Jadi Ibu di sini mau menjelaskan tentang jenis teks deskripsi yang telah dikelompokkan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya kalian, apa kalian sudah mengerti tadi apa yang Ibu jelaskan? Sudah. Baik, terima kasih. Ibu langsung saja ya jelaskan tentang pengelompokan jenis teks deskripsi. Baik, pengelompokan jenis teks deskripsi itu teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi yang mengambil topik berdasarkan kesan atau penilaian dari penulis teksnya. Jadi kalian mengambil topik yang benar-benar ada kaitannya dengan kesan yang harus kalian sampaikan di dalam teks tersebut, dan objek apa yang kalian lakukan itu kalian harus benar-benar menarik perhatian para pembacanya dan memberikan kesan kepada pembacanya, seperti kalian mengobservasi atau mengamati objek apa yang kalian amati itu benar-benar ada dan benar-benar mempunyai kenyataan dalam teks deskripsi tersebut. Oke, yang kedua teks deskripsi spasial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan sebuah lokasi atau ruang. Maksudnya begini, teks deskripsi atau menggambarkan lokasi itu seperti kalian menggambarkan lokasi seperti di pantai. Pantai itu terdapat di lokasi mana, tempatnya di mana, dan kalian harus menerangkan semua lokasi yang tujuan kalian mengamati tempat wisata tersebut. Objek yang kalian amati itu kalian harus tulis menerangkan semua lokasi dan tempat yang benar-benar ada di situ. Jangan kalian karang, umpamanya di tempat A kalian taruhnya lokasinya di tempatnya B, jadi kita tidak tahu. Nanti kalau ada yang baca tiba-tiba ada yang mau pergi ke sana, tiba-tiba dia nyasar karena dia tidak tahu tempat yang sebenarnya itu di mana, karena kalian yang menuliskan karangan itu tidak jelas. Jadi Ibu harap kalian harus benar-benar menuliskan sesuai lokasi yang ada pada objek yang kalian lihat. Baik, selanjutnya teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif yang menggambarkan keadaan sebuah objek tanpa menambahkan penilaian atau penulis teks. Jadi maksudnya di sini keadaan sebuah objek yang menambahkan penilaian dari penulis teks. Jadi kalian mengamati sebuah objek tempat wisata yaitu pantai, kalian harus itu sebagai tambahan kepada kalian sebagai objek, menilai tempat-tempat itu seperti apa. Kalian melihat sebuah pantai itu didekorasinya dengan apa, kalian harus menilai juga, dan dari situ kalian mendapatkan tambahan tentang penilaian tentang sebuah objek. Kalian paham sampai di sini? Paham. Baik, Ibu akan memberikan waktu untuk kalian menuliskan objek tempat wisata apa saja yang pernah kalian amati. Terus Ibu minta kalian
Baik, ada yang sudah selesai kerjanya? Belum. Baik, karena waktunya sudah mau selesai, itu sebagai penugasan ya untuk kalian harus dikerjakan dan wajib kumpul minggu depan. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini, tapi Ibu ambil kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini tentang teks deskripsi. Jadi kalian harus tahu apa itu teks deskripsi ya. Ini Ibu simpulkan. Teks deskripsi merupakan gambaran terhadap suatu objek, tempat atau juga peristiwa tertentu pada tempat yang benar-benar menjadi tempat wisata, agar para pembaca para pembaca dapat merasakan, melihat atau merasakan cara kalian menulis. Baik, Ibu akan ambil kesimpulan tentang materi kita hari ini tentang teks deskripsi, yaitu paragraf yang isinya berupa gambaran terhadap suatu objek, yaitu tempat atau juga peristiwa tertentu, pada para pembaca yang dengan jelas serta terperinci. Deskripsi yang dapat kita artikan sebagai suatu gambaran terkait suatu hal yang digambarkan dengan keadaan yang sebetulnya. Baik, pembelajaran kita mungkin sampai di sini karena Ibu tadi sudah ambil kesimpulan dalam teks deskripsi. Salah satu dari kalian harus memimpin kita dalam doa. Mitriana